Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, pasti semua luar biasa baik. Karena ada kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, yang melimpah dalam hidup kita semua. Ada amin? Oke, kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu kali ini adalah jaga mulut kita. Amin? Pertanyaannya, mengapa kita harus jaga mulut kita? Mari kita bahas. Kolose 4 ayat ke-6, firman Allah berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, Alkitab menuliskan bagaimana kita harus berkata-kata, dan kita juga harus berjaga-jaga, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu tidak hambar, senantiasa menjadi berkat buat banyak orang, memberikan jawaban kepada banyak orang. So, topik hari ini adalah mengingatkan kita untuk menjaga mulut kita. So, kita harus berhati-hati dengan mulut atau ucapan kita. Karena kekuatan dari perkataan adalah sangat luar biasa. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi teladan atau kesaksian bagi orang-orang di luar Tuhan. Salah satunya melalui ucapan mulut kita. Di 1 Timotius 4 ayat ke-12b, firman Allah berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Banyak orang Kristen yang ketika berada di dalam gereja luar biasa, kudus, suci, nampak begitu luar biasa, baik. Tapi bagaimana kalau mereka di luar area gereja? Tidak bisa lagi menguasai mulutnya, masih suka mengumpat, berkata-kata kasar, jorok, membicarakan kelemahan atau kekurangan pendeta, gosip, dan berkata-kata kasar, dan sebagainya. Nah, saudara, dalam Amsal 20 ayat ke-19 dikatakan, siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang bocor mulut. Mulut kita itu bisa menjadi sangat powerful atau berkuasa. Ada banyak orang beroleh kekuatan dan dibangkitkan semangat hidupnya. Akibat apa? Akibat mendengarkan perkataan dari orang lain. Sebaliknya, ada pula yang menjadi terluka atau bahkan hancur, frustasi, stres, sakit, bahkan putus asa. Oleh karena apa? Oleh karena perkataannya disampaikan oleh orang lain juga. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, murid-murid Kristus, berkata-kata, menjaga perkataan, menjaga mulut kita? Ada dua. Yang pertama, perkataan kita harus penuh kasih. Artinya, suatu perkataan yang penuh dengan keramahan dan didasari oleh kasih. Setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang, sehingga orang lain yang mendengarnya dibangun, dikuatkan, dihibur, serta didorong ke arah yang baik. Oleh karena itu, Efesus 4 ayat ke-29 firman Allah berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang kedua, perkataan yang menyampaikan firman. Tertulis di 1 Petrus 4 ayat ke-11a. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bukan berarti kita menggurui atau sok pinter ya. Tetapi perkataan kita hendaknya sesuai dengan firman Tuhan. Bermuatan kesaksian dan nasihat sehingga orang yang mendengarnya diberkati. Nah, sekarang bagaimana dengan perkataan saudara selama ini? Apakah perkataan saudara itu mematikan orang lain atau membangun kehidupan orang lain? Catat baik-baik. Jika perkataan kamu selama ini menjatuhkan orang lain, bertobatlah. Tapi jika hari ini perkataanmu adalah membangkitkan semangat orang lain, bersyukurlah dan terus lakukan lebih baik dan lebih baik dan lebih dahsyat lagi. Amin. Jaga mulutmu, jaga lidahmu. Jangan sampai ibadahmu menjadi sia-sia. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa Alkitab menaruh perhatian begitu besar terhadap perkataan kita? Mari kita bahas. Amsal 18 ayat ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bayangkan Bapak Ibu. Hidup dan mati loh. Dikuasai oleh lidah. So, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. So, apa yang kita tabur kita tuai. Apa yang kita ucapkan kita menerima hasilnya. Hati-hatilah dengan perkataanmu Bapak Ibu semua. Saudara, gunakan lidah dan perkataan untuk membangun hidup. Perkataan itu ibaratnya benih. Apa yang sering diperkatakan di masa lalu itu yang akan dinikmati. Perkataan buruk akan menghasilkan keburukan. Sebaliknya, perkataan baik akan menghasilkan kebaikan. So, hidup dan mati dikuasai lidah. Hati-hatilah dengan lidahmu. Hati-hatilah dengan perkataanmu. Lidah bisa membangun. Lidah juga bisa membinasakan.
Apa yang keluar itulah yang kita isi. Mari belajar perkataan apa yang sudah kita mau ucapkan. Hati-hati, isilah banyak-banyak dengan firman Tuhan. Sehingga di dalam ini isinya firman, maka yang keluar adalah firman. Belajarlah jujur dalam perkataanmu. Jangan pernah berbohong. Amin. Karena ada yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kamu ngomong itu loh, nanti suatu hari bisa menjadi harimau yang menyerangmu kembali. Jika perkataannya adalah perkataan yang tidak benar. Yakobus 3 ayat ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi, Yakobus mengilustrasikan, lidah itu ibaratnya sebuah api kecil. Hutan aja bisa kebakar oleh api yang tadinya hanya kecil aja. Hati-hati dengan lidah yang kecil ini. Akibat lidah ini bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Perkataan kita yang sia-sia, saudara, harus kita pertanggungjawabkan juga nanti pada hari penghakiman. Maka tertulis di Matius 12 ayat ke-36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Belajarlah menjadi seorang pembicara yang baik. Seorang pembicara yang baik adalah punya kehidupan kerohanian yang baik. Jika saudara ini adalah pohon yang baik, ibaratnya sama ilustrasikan seperti Yesus bicara tentang pokok anggur yang benar. Nah saudara, Yesus itu pokok anggur yang benar. Bapak kita adalah pengusahanya. Kita ini ranting-rantingnya. Jika kita ini ranting-rantingnya yang hidup menempel kepada pokok anggur, maka setiap perkataan yang mau keluar tentu dari induk ini, dari pokok ini, dari yang baik ini. Artinya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ada saat teduh, rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang berisi tentang firman, kata-kata yang beriman, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati banyak orang. Bapak Ibu punya kemampuan berbicara di depan orang banyak, itu baik. Bisa jadi Bapak Ibu seorang pembicara di forum, rapat, seminar, kelas dan sebagainya. Ya, itu semua sangat membanggakan tentunya ya. Karena tidak semua orang cakap melakukannya. Tetapi jika seseorang berbicara sembarangan di hadapan banyak orang dan tak mampu mengekang lidahnya, apalagi yang terucap adalah perkataan yang kotor, ini justru sangat berbahaya dan bisa menimbulkan masalah yang sangat besar. Berhati-hatilah. Firman Tuhan menegaskan, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36 tadi. So, Rasul Paulus juga memperingatkan orang percaya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah saudara, setiap perkataan kita yang keluar ini ada yang mendengar. Kan Bapak Ibu tidak ngomong-ngomong sendiri kan? Sekalipun kita bergabung sendiri, kita lagi berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan juga dengar. Kan gak mungkin juga di hadapan Tuhan kita menyampaikan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang gak baik. Justru di hadapan doa Tuhan kita menyampaikan keluh kesah isi hati kita. Namun juga disampaikan dengan baik dan benar di hadapan Allah. Dan juga terjadi di hadapan manusia. Maka jaga mulutmu, ucapkan kata-kata yang baik. Amin. Lihat, perkataan kotor dan sia-sia adalah perkataan yang jahat dan buruk. Yang dapat menjadi penyulut api, yang dapat membakar, melukai, dan bahkan menghanguskan apapun yang ada di sekitarnya. Sadar atau tidak? Ada banyak kata sia-sia yang seringkali meluncur begitu saja keluar dari mulut kita. Tanpa kita peduli dengan keadaan orang lain. Tanpa kita peduli perasaan orang lain mendengarnya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita belajar ya bagaimana untuk menjaga mulut kita. Yang mau sama-sama katakan amin. Ayo anak-anak muda, jaga mulutmu. Bapak Ibu, saudara, keluarga, ayah, ibu, orang tua, jaga mulut kita. Supaya dalam keluarga ada sebuah keharmonisan, kita harus saling memberkati dengan kata-kata yang baik. Amin. Mari saudara, jaga mulut kita baik-baik. Karena perkataan keluar dari mulut kita bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Hati-hati, jangan pernah mengucapkan perkataan kotor untuk keluar dari mulut kita. Ada 4 kategori perkataan kotor. Yang pertama, fitnah. Yaitu perkataan yang tidak didasari dengan kebenaran. Yang dengan sengaja disebarkan dengan maksud untuk menjelek-jelekkan, merusak dan menghancurkan nama baik seseorang. Jika kamu melakukan fitnah, itu artinya ada seseorang yang sedang kamu hancurkan. Hati-hati. Yang kedua, gosip. Yaitu perguncingan atau obrolan negatif tentang orang lain yang belum tentu kebenarannya. Jika hari ini kamu melakukan gosip, itu artinya kamu bicarakan orang lain yang belum tentu ada kebenarannya. Hati-hati, bertobatlah. Dan yang ketiga, hujatan. Yaitu ucapan yang mencaci, mencela, atau ujaran kebencian.
Jika kamu mengucapkan tentang hujatan, itu artinya kamu sedang menjatuhkan orang lain. Bertobatlah. Kamu bisa membuat orang jadi ribut, bisa berantem. Itu gara-gara hujatan kamu. Yang keempat, makian. Yaitu kata-kata kasar yang diucapkan seseorang karena tersulut oleh amarah yang meledak-ledak dan sebagainya. So, ketika kamu emosi, harus kendalikan diri. Jaga perkataan ini, jaga mulut. Supaya jangan mengeluarkan kata kotor berupa makian. Karena begitu kamu maki seseorang, tentu orang lain juga bisa jadi membalas dan akhirnya berantem dan kelahilah. Bertobatlah saudara, mari kita jadi berkat. Amin. Saudara, di hari-hari ini, dosa yang paling banyak dilakukan oleh orang adalah dosa perkataan. Seorang percaya tak sepantasnya mengucapkan perkataan kotor dan sia-sia. Adalah mutlak untuk selalu mengucapkan perkataan yang benar dan positif. Hal ini perlu latihan dan disiplin tinggi agar kita dapat mengontrol dan menundukkan satu bagian dari tubuh kita yang dapat mempengaruhi seluruh kehidupan kita, yaitu lidah kita atau mulut kita. So, jaga mulut kita. Katakan amin. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat yuk. Begitu luar biasa banyaknya ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan penjagaan terhadap mulut kita. So, bagaimana ya? Kalau kita tidak menjaga, maka kita bodoh sendiri. So, kita harus jadi orang bijak, mau menjaga mulut kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari kita belajar untuk melatih lidah kita ini untuk menjadi murid Kristus. Murid Kristus punya lidah yang baik. Amin. Lidah seorang murid selalu memberikan semangat baru, bukan untuk memberikan sebuah kehancuran. Kita harus mempunyai lidah sebagai seorang murid, supaya dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. So, kalau saudara mengatakan saudara adalah murid Kristus, maka saya percaya, saudara pasti akan menjaga mulut dan perkataan saudara. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang membangun, membangkitkan, dan memberikan semangat. Kita harus berani memperkatakan firman Tuhan dan mempercayainya. Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus mempunyai roh iman sehingga kita dapat memperkatakan yang baik. Mari saudara, Bapak Ibu, kita harus punya iman. Sehingga setiap perkataan kita adalah perkataan yang baik yang punya dasar firman Tuhan. Perkatakan apa yang kamu percaya. Mempercayai apa yang kamu perkatakan. Isilah hari-harimu dengan firman Tuhan. Amin. Yakobus 1 ayat ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. So, Bapak Ibu lihat. Kalau kamu mengatakan kamu seorang anak Tuhan, anak murid Kristus, kamu berdoa, beribadah, tapi nggak bisa jaga lidah, sesungguhnya kamu sedang menipu diri kamu sendiri. Dalam ibadah, kita harus melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, menjadi pelaku firman Tuhan bukanlah masalah yang mudah, karena selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Perlu penyangkalan diri setiap hari, hingga menjadi sebuah gaya hidup. Maka jaga mulut kita. Kata kuncinya adalah lakukan saja. Jangan berhenti mencoba. Kalau hari ini gagal, belum tentu besok gagal. Kalau hari ini gagal, ayo bangkit lagi. Jangan pernah menyerah bersama Yesus. Kita pasti bisa. Jadilah pelaku firman, jaga mulut kita. Oke, sekarang kita lanjut. Apakah kamu pernah mendengar kalimat ini? Bahwa lidah lebih tajam dari pedang. Karena perkataan yang kita ucapkan bisa melukai orang lain. Walau kadang tujuan yang kita maksudkan nggak demikian. Karenanya, Amsal 18 ayat ke-21 berkata begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena pada akhirnya, apa yang kita ucapkan akan berdampak terhadap hidup kita juga. Contoh yang paling mudah adalah gosip. Suatu hari ada seorang karyawan menceritakan bahwa ada kabar burung tentang pihak manajemen perusahaan mungkin, kata ini adalah kata kuncinya ya, akan memecat beberapa karyawan untuk melakukan efisiensi. Lalu hal itu menyebar dengan begitu cepat. Tapi dalam beberapa hari kemudian, kata mungkin tersebut telah menghilang. Nggak ada lagi kedengaran kata mungkin. Yang kedengaran adalah pihak manajemen akan memecat beberapa karyawan untuk efisiensi. Bahkan ada yang menambahkan sesuatu yang lebih luar biasa dalam kalimat itu lagi. Pihak manajemen akan memecat beberapa karyawan dari departemen kita. Wah, akhirnya terjadilah kepanikan di departemen di mana kamu bekerja. Dan membuat suasana kerja tidak menyenangkan. Produktivitas akhirnya juga menjadi menurun. So, menjaga perkataan itu sangat penting. Satu kata yang kita keluarkan dari mulut kita menyebar bisa menjadi 10 kata. Karena selalu ditambah-tambah. Bisa jadi oleh orang lain dan sebagainya. Menjaga perkataan sangat penting, saudara.
Sebab perkataan kita bisa membangun, bisa membangkitkan semangat, bisa memberkati orang lain. Namun juga bisa membuat orang marah, terluka, sakit hati, bahkan salah informasi. Tuhan Yesus berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 18. Jadi, agar apa yang keluar dari mulut kita adalah yang baik, kita harus menjaga kekudusan hati kita. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya keluar dari mulut kita? Ada 4. Yang pertama, ucapkanlah berkat bagi orang lain. Tuhan berkata bahwa Ia akan memberkati orang yang mengucapkan berkat. Kejadian 12 ayat ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Jadi daripada menggosip, memaki, mengutuk, ucapkanlah berkat bagi banyak orang dan buat orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Amin. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. So tugas kita adalah bersyukur. Apapun yang terjadi, mengucap syukurlah. Karena itulah kehendak Tuhan. Amin. Ya, daripada mengeluh dan mengucapkan perkataan yang sia-sia, lebih baik kita mengucap syukur. Karena ucapan syukur akan membuka pintu berkatnya Tuhan. Amin. Yang ketiga, puji-pujian kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Daripada pakai mulut untuk bicarakan hal-hal yang tidak baik, gosip, dan sebagainya. Mari gunakan mulut ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Muliakan Tuhan dengan mulut kita. Memang gak mudah sih untuk memuji Tuhan dalam keadaan masa-masa sulit atau ketika sedang bad mood. Tetapi kita harus memaksakan diri kita untuk melakukannya. Mengapa? Karena puji-pujian akan mengundang hadirat Tuhan ke dalam hidup kita. Dan dalam hadirat Tuhanlah mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dan yang keempat, ucapan positif dan terima kasih kepada orang lain. Coba daripada ngebully teman-teman, lebih baik ucapkan kalimat yang membuat dia percaya diri. Seperti, wah, kamu hari ini terlihat tampan dan semangat ya. Atau pujian tulus lain yang bisa kamu sampaikan untuk memberikan semangat. Bahkan sebuah ucapan terima kasih kepada seseorang bisa membuat harinya menjadi lebih baik. Yakobus 1 ayat ke-26. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya tadi itu, ia menipu dirinya sendiri. Bahkan sia-sialah ibadahnya. Makanya kita harus menyadari bahwa Tuhan memandang penting setiap perkataan kita. Oleh sebab itu firman-Nya berkata bahwa jika kita tidak mengekang atau mengendalikan lidah ini, maka sia-sia semua ibadah yang kita lakukan. Ayo, hari ini kita periksa lagi bersama-sama setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Apakah menjadi berkat atau batu sandungan untuk orang lain? Hati-hati dengan lidahmu ya guys. Oke, Bapak Ibu semua, bro and sis, sebagai penutup perhatikan ini baik-baik. Perkataannya keluar dari mulut kita, semua itu keluar dari hati. Lukas 6 ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Nah saudara, untuk kita dapat memiliki hati yang benar, kita harus mengisi hati kita dengan benih firman. Karena ketika kita mengisi hidup kita dengan hal duniawi yang negatif, tanpa disadari, hati kita akan terisi dengan hal-hal yang negatif. Yang membuat kita memperkatakan hal yang negatif juga. Tetapi jika kita mengisi hidup kita dengan benih firman, maka hati kita akan terisi dengan firman dan diikuti dengan perkataan firman dan perkataan-perkataan positif yang lainnya. Ada amin. Perkataan yang keluar dari mulut bibir kita memiliki kuasa. Oleh sebab itu, kita harus memperkatakan hal yang baik. Karena dengan memperkatakan yang baik, kita akan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, jaga mulut kita. Tuhan ingin kita menguasai lidah dan bibir kita dan mempergunakan mulut kita dengan benar. Isilah hati kita dengan benih firman Tuhan agar kita bertumbuh serta berbuah dengan memperkatakan hal yang baik dan memberkati orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan tentang jaga mulut. Kami tahu Tuhan, mulut ini sangat-sangat baik sebenarnya. Bisa menjadi berkat. Kami harus positif melihat dari hal yang baik. Kami beriman, kami perkatakan Tuhan bahwa ketika kami berbicara, biarlah kami memang sudah diisi oleh firman, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang mengandung berkat, mengandung janji Tuhan. Kami tidak melakukan sebaliknya, di mana mulut kami
hanya untuk hujatan, makian, gosip, kata-kata yang gak berguna yang pada akhirnya orang menjadi lemah. Tuhan, kami berdoa buat semua bapak ibu, anak-anak muda, orang tua yang ada di rumah-rumah yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Bapak, kami berdoa secara khusus agar kami sebagai anak Tuhan, kami mau menjaga mulut kami sehingga kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami membangun, kami membangkitkan, dan kami boleh melihat banyak orang akan menjadi teladan bagi Kristus sehingga banyak orang akan datang boleh percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus.